damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Inilah firman Tuhan yang menyapa kita pada hari Selasa Sukacita, yaitu tanggal 22 September tahun 2020, yang tertulis dari kitab Daniel pasal 9 ayat 3. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon, sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Dungi manaili ma'au tu Tuhan debata, lako marsobahon tangiang, dohot parhurajayon, mardongan parpuasaon, marpahean takki, dohot sirabun, ima sahatna. Saudara-saudari, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, siapakah dari antara kita yang tidak luput dari dosa dan kekurangan? Tentu kita sepakat dan setuju bahwa tidak ada satu orang pun yang luput, yang bebas dari dosa, dari kekurangan. Pasti setiap orang pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Persoalannya adalah bagaimanakah kita menyikapi atas kekurangan, atas dosa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Apakah kita sungguh-sungguh menyadarinya, sungguh-sungguh memohon ampun kepada Tuhan, dan kemudian memiliki tekad yang kuat untuk boleh berubah, untuk boleh bertobat. Itulah bagian daripada doa yang disampaikan oleh Daniel ketika dia membaca kitab daripada Yeremia, bagaimana umat itu akan menjalani hukuman selama 70 tahun oleh karena dosa, oleh karena pemberontakan yang mereka lakukan kepada Tuhan. Itu yang disebutkan di ayat 5, kami telah berbuat dosa dan salah, kami telah berlaku fasik dan telah memberontak, kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini menunjukkan kebesaran hati, kebesaran jiwa daripada seorang Daniel atas dosa, atas perilaku, atas tindakan yang dilakukan oleh umat itu di dalam kehidupan mereka. Oleh karena itulah mereka harus menanggung konsekuensi atas pilihan ketidaktaatan tersebut. Tapi lihatlah, ternyata Daniel tidak larut hanya sebatas di dalam dosa dan kesalahan semata, tetapi dia datang memohon kepada Tuhan, memohon ampun atas apa yang telah dilakukan oleh umat itu, oleh bangsa itu kepada Allah. Baik pemberontakan yang dilakukan kepada para nabi-nabi maupun para pemimpin yang setia kepada Tuhan pada waktu itu. Oleh karena itu, bagaimana pula kita Bapak Ibu dan saudara-saudara di tengah-tengah masa pandemik ini sama-sama memohon, meminta sama seperti halnya Daniel pada waktu itu, agar kiranya COVID-19 ini segera berlalu, kemudian kita bisa melakukan aktivitas kita seperti sedia kala. Kita boleh bersekutu, kita boleh melakukan pekerjaan kita dengan penuh sukacita,
dengan penuh kegembiraan dengan pertolongan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Karena itu, mari kita mengakui dosa kita, kekurangan kita, tetapi seraya memiliki tekad untuk berubah, untuk bertobat dari perilaku dan tindakan kita di masa lalu kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.